Allah Maha Pengasih Penyayang. Turunan Adam boleh masuk, malaikat boleh masuk, jin boleh masuk, dengan satu catatan: jika engkau berada di dalam surga Indonesia, ikut sujud menghormati Adam. Tapi kalau kamu pamer silsilah, menghina penduduk Indonesia, keluar dari Indonesia. Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Ya Allah, karena engkau telah menghukum, mengkriminal saya akan terus mengganggu penduduk surga ini. Turunan Adam akan saya ganggu. Dia yang melakukan kriminal, melakukan tindakan kriminal, Allah dituduh melakukan kriminalisasi. Dia yang melakukan kriminal, dia yang melakukan kejahatan, Allah penegak hukum yang dituduh melakukan kriminalisasi. Itu adalah iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, ada Pak Camat, Bapak dari Kapolda, dari Polsek, Polres, juga semuanya, keluarga besar FSUI, Forum Silaturahmi Ulama Indonesia, ada dari BKMN, Dewan Keluarga Mubalik Nusantara, bil khusus guru kita semua, Tebagus Ki Haji Imaduddin Usman, hamba-hamba Allah, keluarga besar Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Terima kasih banyak buat Kiai Manan, Gus Hendi, juga semuanya. Hadir juga di sini salah seorang cucu dari Kanjeng Sunan Derajat Lamongan, Kiai Qasim. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'im masnun wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Malaikat, aku akan menciptakan makhluk baru dari tanah. Nanti kalau aku sudah selesaikan fisiknya dan sudah kupasangkan ruh padanya, kamu semua sujud menghormat ke dia. Seluruh malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Allah tanya, ma man'aka alla tasjuda idh amartuk. Wahai iblis, iblis ini ibe juga, imam besar jin. Kenapa kamu tidak sujud ketika aku perintah padamu? Iblis menjawab, ana khairun minhu, sebab saya lebih baik dari dia. Lebih baik dari mana? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau bikin dari tanah. Rupanya iblis merupakan orang pertama yang membuat konsep pamer turunan. Aku kan silsilahnya bin api, sedangkan Adam bin tanah. Jadi kalau sampai hari ini ada orang yang masih pamer turunan, sibuk nyusun nasab silsilah untuk merendahkan orang lain, dia adalah murid iblis.
Jelas apa jelas? Jelas, illa ibelis. Terus apa tindakan Allah? Allah tidak mau panjang-panjang. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar siati dia. Ini udah jelas belum? Tinggal di surga bareng-bareng dengan Adam, bareng-bareng dengan malaikat, tinggal di surga, tapi dia merasa lebih hebat dari yang lain. Hanya satu pilihannya, keluar, jangan ada di tempat yang subur ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jadi kalau besok Indonesia ini, kata Syekh Ali Tontowi, Al-Jannah, dalam buku yang namanya Fi Indonesia, dia mengatakan Yaumun fil jannah, satu hari dalam surga. Yang kumaksudkan dengan surga bukan surga di akhirat, karena untuk masuk ke dalamnya harus ada amal yang baiknya. Yang kumaksudkan dengan surga adalah bukan Suaisira, surga di dunia bukan Yaman, surga dunia bukan Sabah, surga dunia bukan Suaisira, surga dunia adalah Indonesia. Allah Maha Pengasih Penyayang. Turunan Adam boleh masuk, malaikat boleh masuk, jin boleh masuk, dengan satu catatan: jika engkau berada di dalam surga Indonesia, ikut sujud menghormati Adam. Tapi kalau kamu pamer silsilah, menghina penduduk Indonesia, keluar dari Indonesia. Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Sudah keluar, rupanya terusir, tapi bukan mau umroh loh ya, bener usir. Begitu mau berangkat masih sempat ngomong, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menghukum, mengkriminal saya akan terus mengganggu penduduk surga ini. Turunan Adam akan saya ganggu. Dia yang melakukan kriminal, melakukan tindakan kriminal, Allah dituduh melakukan kriminalisasi. Jelas ya? Dia yang melakukan kriminal, dia yang melakukan kejahatan, Allah penegak hukum yang dituduh melakukan kriminalisasi. Itu adalah iblis. Dah. Adam santai saja yang dihina, tenang be. Sekian tahun keluar, berada di luar negeri, pulang. Anehnya iblis bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa iblis masuk surga itu karena ada kendaraannya ular. Rupanya kelompok ini bisa masuk istana karena ada kendaraan politik yang menampung dia. Maka saya bilang, NU punya politik, awas. Muhammadiyah punya politik, awas. Partai politik mana saja yang kemasukan kelompok ini, jangan didukung. Sallallahu Muhammad. Begitu masuk ke dalam, ketemu dengan Adam, silaturahmi, ngasih pengajian lagi. Adam merasa karena dia tamatan luar negeri, sudah pulang dari luar negeri, dianggapnya lebih pinter. Padahal Adam jelas sanad ilmunya langsung dari Allah. Dia bener ilmunya, kok malah ngaji yang gak jelas ilmunya. Karena apa? Dia baca ayat cuma tafsirnya berbeda dengan Adam. Adam memahami firman Allah karena sanadnya mutasil, jelas silsilah ilmunya. Ini dia akan cuma dapat dari YouTube. Mau ayatnya sama, tafsirnya beda. Makanya benar Kiai Iman tadi,
kudu jelas gurunya. Saya pernah canangkan dengan Kiai Ma'ruf Amin, dengan Bang Roma Irama, dengan beberapa tokoh ketika haul Syekh Nawawi Al-Bantani, pastikan bahwa referensi keagamaan orang Banten semua kitab-kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kami juga pernah rapat dengan siapa namanya Bupati Serang, Bu Ratu, sudah kita rapatkan bahwa kita akan jadikan kitab-kitab Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai rujukan bagi orang Islam yang berada di Serang dan sekitarnya, walaupun sampai sekarang belum selesai. Saya tidak tahu apa urusannya, apa sulitnya. Karena pengajian cuma satu pengajian tapi meyakinkan. Adam tertipu, jatuh. Jangan ngundang pengajian model-model dia. Walaupun judulnya, ayatnya sama, kitab sunnahnya sama, tapi kepentingannya berbeda. Apa kepentingannya? Kepentingan iblis adalah menjatuhkan Adam dari kemuliaan, merebut kekuasaan, menggulingkan kekuasaan. Itu pengajiannya iblis. Di mana-mana cuma ganggu kekuasaan yang sah. Sallu ala Muhammad. Nah, beres. Adam jatuh dalam krisis, dalam kehinaan. Ada pertanyaan sekarang. Janji iblis rupanya berhasil tadi. Sumpah iblis, komitmen iblis berjalan. Kiri, kanan, depan, belakang, semua akan kami datangi, akan kami didik gembleng umat manusia. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Tidak banyak orang yang bersyukur. Sampailah kepada Bani Israel, NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Mereka karena berpecah belah dari berbagai macam suku, gara-gara berpecah belah kemudian mereka dijajah oleh Jalut dan pasukannya. Mereka minta kepada Dewan Syuranya supaya diangkat seorang pemimpin. Begitu diangkat seorang pemimpin, protes. Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sungguhnya Allah telah mengangkat di atas kamu untuk kamu semua Talut sebagai raja, sebagai pemimpin kamu. Protes. Kenapa? Selama ini kalau ada pemimpin dan nabi dari dua suku di antara 12 Israel, yaitu Bani Yahudi dan Bani Lawi. Lu tafsir toh? Jadi Yahudi itu ada dua kelompok suku yang selama ini pamer karena selalu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi atau raja pasti dari Yahudi atau Bani Lawi. Kalau bahasa Yamannya Ba'lawi. Lu ini tafsir toh? Bener ya? Begitu dia angkat Talut menjadi panglima, mereka demo, marah mereka. Anna yakunuhu lahul mulku alina wa nahnu haqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana Allah angkat seorang pemimpin bagi kami adalah si Talut. Dia bukan Bani Yahudi, dia bukan Bani, dan dia adalah orang miskin. Rupanya tidak boleh jadi ketua organisasi, jadi ada majelis apapun ketuanya kudu dia. Main hadroh juga yang keringetan orang lokalnya, yang nyanyi dia, amplopnya buat dia, itu dia. Makanya hari ini bukan saya anti hadroh, hadroh sudah hebat semua di sini. Kita tampilkan musik klasik apa asli Indonesia hari ini. Lalu Allah jawab, Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Tadi alasannya dua, satu bukan turunan, yang kedua Talut itu miskin. Rupanya dari dulu kalau ada pilkada dan pilpres mesti ada kelompok yang doyannya wani piro. Ada. Allah jawab, Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah pilih dia, sudah kehendaknya, tapi paling tidak Allah unggulkan Talut karena dia unggul ilmu dan fisiknya. Bani Lawi pamer turunan, sedangkan Allah jawab yang benar adalah ilmu pengetahuan. Kalau begitu, mana yang hebat? Turunan apa ilmu? Mana yang lebih mulia? Turunan apa ulama? Maka kalau ada orang yang mengatakan satu orang turunan mulia yang bodoh lebih mulia daripada 7 kiai yang alim, ini adalah otak-otak Yahudi, saudara-saudara.
Kan gampang aja kan ngaji mah. Kira-kira sudah ada belum Yahudi? Sallallahu alaihi Muhammad. Dah, kita balik lagi supaya singkat. Adam turun ke bumi, terus punya anak kan. Qabil lahir dengan Ikrimah, Habil dengan Labudha, suruh kawin silang. Ini urusan kawin juga ribet si Qabil nih. Dia nggak mau, katanya nggak sekufu. Ini tafsir mana? Tafsir Syarif Rahmat lah gitu. Lo jelek-jelek saya ini datang ke Mesir, ketemu anak saya, ketemu dengan masyayikh. Ada 1-2 syekh yang menyerahkan sanad ilmunya tanpa dites, tanpa diuji. Syarif Rahmat sak sanadnya lewat saya, kata dia. Urusan kawin saja ada yang ribet. Dia maunya kan sama adiknya yang sekufu, sama kebarannya. Jadi konsep yang meributkan soal tidak boleh kawin, merasa lebih mulia daripada yang lain, lebih senior daripada yang lain, ini adalah konsep Qabil. Nanti kalau kita baca silsilah Imam Syafi'i, salah satu keterangan mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu ibunya adalah seorang yang bahasa sekarang syarifah, tapi ayahnya bukan. Sadar nggak ketika kita mengatakan haram seorang syarifah kawin dengan yang bukan Sayyid, bukan Habib, berarti kita sudah menganggap Imam Syafi'i telah berzina orang tuanya. Saya punya bukunya itu. Siapa yang kawin dengan yang bukan Sayyid, bukan Habib, maka dia sama dengan berzina. Wallahi, wallahi, ini adalah fatwa sebahagiannya pesanan dari Londo, saudara-saudara. Dah, segitu aja, nggak usah banyak-banyaknya. Saya dengan Kiai Iman itu sudah mungkin 10 tahun lebih kenal Kiai ya. Allah takdirkan pada tanggal 20 Januari pas hari lahir saya, beliau kesini bareng dengan Kanjeng Raden Tumenggung Wirahadiningrat. Masya Allah, saya bilang itu pertemuan yang sangat indah. Dan hari ini adalah gabungan hitam putih. Kita doakan beliau sehat, panjang umur, dan pada suka wajib ikut menjaga beliau. Siap? Saya sering katakan, dan pada Nusantara Bermunajat yang keempat di Bandung kemarin, yang dihadiri oleh ribuan orang dari beberapa daerah, saya bilang, kita terima orang Cina asal jangan menghina. Kita sambut orang Arab asal beradab. Kita sambut orang Japan asal sopan. Silahkan masuk orang Eropa asal tidak sumpah serapah. Tapi siapa saja coba-coba menghina pribumi, keluar dari negeri pertiwi. Tidak kedengaran. Kita terima orang Cina asal tidak menghina. Kita sambut orang Arab asal tetap beradab. Kita terima orang Japan asal sopan. Kita terima orang Eropa asal tidak mengembangkan sumpah serapah. Tapi siapa saja coba-coba menyakiti dan merendahkan pribumi, keluar dari negeri pertiwi. Sallallahu Muhammad. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Allahumma
Ya Rabbi Allahumma Ya Rabbi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah kompak, guyub, rukun. 2019 pada suka merenovasi makam Nyimas Utari Sandijaya Ningsih yang ada di Tapos, dan kita melakukan upacara 17 Agustus di sana. Siapa beliau? Beliau adalah putri keraton Mataram yang rela menjadi telik sandi, nyusup ke tengah pusat kekuasaan Belanda dan berhasil melakukan penyamaran dengan menyamar jadi penyanyi dan penari, dan pada akhirnya sang jenderal Belanda itu bisa dia sembelih. Bangga saya, malu kita. Saya berharap ada di antara wanita pada suka yang juga yang bermental pejuang, bukan pecundang. Untuk itu saya mewakili semua jajaran Dewan Pimpinan Pusat pada Pukandawat Sunan Kalijaga mengucapkan mohon maaf apabila selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin ada di antara bapak dan ibu yang belum sempat saya kunjungi, baik langsung maupun lewat mimpi, karena saya tiap hari ngabsen. Sebetulnya saya minta, ya Allah, kalau bisa badan saya tidak datang tapi mereka bertemu saya dalam mimpi. Paling tidak itu tanda kasih sayang kami semua di sini. Dan tentu bersiap-siaplah para dai pada suka. Kita akan segera mengadakan pertemuan khusus untuk mubalik pada suka. Kita tidak akan minta apa-apa kepada pemerintah, sudah cukup banyak urusan mereka. Dan kita akan berusaha dana-dana sendiri, ongkos-ongkos sendiri, biaya-biaya sendiri, barangkali cukup untuk kita persembahkan bagi NKRI yang kita cintai. Saya terima kasih khusus buat Ki Walet dan teman-teman bertiga yang jauh-jauh dari Jonggol ngontel ke sini, usia hampir 70 tahun. Iya. Juga Ananda, Ustadz Billy, ini pada suka Pemalang yang naik motor ke sini. Itulah cinta, dia tidak mengenal batas, jarak, dan berapa biaya. Kita bersama. Tentu mudah-mudahan Allah pertemukan kita dan persatukan kita dalam kebaikan dan kebajikan. Segera beresi struktur pengurus seluruh Indonesia, karena kita akan menghadapi tahun pemilu. Tapi insya Allah 20 Januari yang akan datang, Nusantara bermunajat akan diadakan di Provinsi Banten. Barangkali ini sudah takdirnya Kiai Imad, sudah takdirnya. Dari Banten lah diletuskan Gunung Krakatau, dan dari Banten pula kesuburan ada di mana-mana. Buat teman-teman Forum Silaturahmi Ulama se-Indonesia, terutama Kiai Khalid sebagai ketua umumnya, mana sih nggak kelihatan? Oh, Kiai Syekh ngarep ya. Juga ketua umum DKMN, Dewan Keluarga Mubalik Nusantara, Kiai Mujib. Ini ahlul kitab, bukan ahlul kitab Yahudi. Ahli baca kitab. Dan saudara-saudara, mari kita rendahkan diri kita ya, rendahkan diri kita, karena kita bukan siapa-siapa. Jangan sampai ikut yang tadi disebut. Salah satu kehebatan Yahudi itu dia pamer. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Itu di buku saya tahun 2004 sudah saya tulis. Yahudi dan Nasrani mengatakan, saya anak-anak Allah dan habib-habibnya Allah. Jadi sudah ada istilah itu. Itu Quran Al-Maidah ayat 18 terang-terangan mengatakan wa ahibba'u, kami ini habib-habibnya Allah.
Jadi jangan merasa kalian menjadi kekasih Allah. Jangan merasa kita ini orang penting di hadapan Allah. Tidak, kita ini orang-orang remeh. Dan satu lagi saudara-saudara, kita tak minum ya. Orang Yahudi itu memalsukan nasab. Ini Quran loh. Sepeninggal Nabi Isa, tiba-tiba ada orang Yahudi yang menisbatkan Isa itu anak Bapa, anak Allah. Ini kan pemalsuan nasab kan. Isa bin Maryam kok jadi bin Allah? Dan itu baru dibongkar setelah lebih kurang 500 tahun lebih dibongkar oleh Rasulullah kepalsuan nasabnya. Catat 550 tahun. Udah itu saja, terima kasih semuanya, mohon maaf. Para kiai dan dai siap bareng-bareng dengan saya, ayo bareng-bareng dengan FSUI, dengan DKMN, janji bersama kita jaga Islam pasti, NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.